Masjid Al-Syura Cipari. Saksi sejarah perlawanan terhadap penjajah Belanda dan DITI. Masjid Al-Syura Cipari didirikan oleh Kiai Haji Harmayan tahun 1936 di pesantren Cipari, Desa Sukarasa, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tempat ibadah umat Islam dengan bentuk unik ini merupakan saksi sejarah perjuangan rakyat dan berdirinya Syarikat Islam di Kabupaten Garut. Meski telah berusia 85 tahun, masjid dengan dinding dominan berwarna putih dan bentuknya mirip bangunan gereja itu hingga kini masih kokoh berdiri. Dan kini Masjid Al-Syura dikelola oleh anak dan cucu pendiri masjid. Pendiri pesantren Cipari, Kiai Haji Harmayan memiliki 6 putra dan putri. Yang pertama, Maonah. Kedua, Kiai Haji Abdul Kudus. Ketiga, Kiai Haji Yusuf Taujiri. Keempat, Ma'yum atau Rumnasih. Kelima, Ma'eje atau Epon. Dan keenam, Hajah Quraisyin. Sampai kini, Masjid Al-Syura masih digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti salat wajib berjemaah, mengaji dan tadarus Al-Quran. Di bulan suci Ramadan, kegiatan keagamaan di masjid ini semakin meriah. Masjid Al-Syura yang merupakan salah satu bangunan bersejarah dalam melawan penjajahan Belanda dan pemberontak Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau disingkat DITI. Penerus tokoh Cipari, yaitu Ustadz Hilman bin Salab bin Rumnasih dan Jam-Jam Jomantara mengatakan, keberadaan masjid ini tidak terpisahkan dari Syarikat Islam dan tokoh nasional yaitu Haji Umar Siddiq atau Hos Cokro Aminoto. Kala itu, para ulama dan masyarakat kampung Cipari anti terhadap penjajah. Dan akhirnya pergerakan dan perlawanan warga Cipari ini terdengar oleh Hos Cokro Aminoto yang juga melawan penjajah. Hos Cokro Aminoto kemudian membentuk Syarikat Islam di kampung Cipari. Masjid ini dikelola oleh keluarga atau keturunan dari tokoh ulama Cipari yang turut andil dalam perjuangan melawan penjajah Belanda, juga turut serta dalam membesarkan pesantren Cipari. Ujar Ustadz Hilman dan Jam-Jam Jomantara kepada majalah Logika. Insya Allah kita semua tahu kota Garut ini terkenal sebagai kota yang mencetak banyak kader ulama. Di Garut ini juga tersebar banyak pesantren yang memiliki kualitas yang luar biasa. Ada pesantren-pesantren yang menjadi rujukan utama untuk para santri. Seperti kita tahu ada pesantren Kudang yang khusus mendalami masalah ilmu qiraat, ada Riyadul Alfiyah yang mempelajari tata bahasa Arab sebagai rujukan bagi para santri untuk menyelesaikan kitab Alfiyah, ada torikoh-torikoh yang luar biasa berkembang di Kabupaten Garut ini, dan semuanya menunjukkan kepada kita semua betapa kehidupan keagamaan di Garut ini sangat harmonis, sangat luar biasa. Jaringan para ulamanya juga sangat baik. Pesantren-pesantren di Kabupaten Garut sudah punya kualitas yang tidak diragukan lagi, memiliki latar belakang sejarah yang luar biasa. Dan insya Allah kita semua tidak akan terpengaruh oleh adanya isu-isu radikalisme dan intoleransi tersebut. Insya Allah Garut kota yang aman. Insya Allah Garut adalah tempat kita menimba ilmu yang sebaik-baiknya. Kita akan menjadikan insya Allah Garut sebagai tujuan kita untuk memperdalam pengetahuan agama, juga untuk semakin mengembangkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Pemerintah segera berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk menghentikan isu-isu semacam ini, meminta kepada MUI untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat tentang isu-isu ini, dan saya harap pemerintah sesegera mungkin dapat mengatasi
masalah-masalah dugaan semacam ini, isu-isu yang berkembang semacam ini tidak mempengaruhi kinerja pemerintahan itu sendiri dan bisa melakukan hal-hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan terutama saya sangat berharap kalau Ketua MUI Kabupaten Garut untuk segera menghentikan berbagai statement, berbagai pernyataan yang mengesankan bahwa kota Garut ini adalah kota intoleran dan kota yang radikal. Itu sangat membahayakan buat kita semua. Saya himbau kepada siapa saja, rekan-rekan, sahabat, dan kalangan dimanapun di luar Garut yang berniat untuk menyekolahkan anaknya di Garut, memilih pesantren di Garut, untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu intoleransi dan radikalisme seperti itu. Karena insya Allah di pesantren Garut dimanapun adalah pesantren yang menjunjung tinggi persatuan, yang menjunjung tinggi ukhuwah, dan pesantren-pesantren yang selalu mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah semua pesantren di Kabupaten Garut adalah pesantren-pesantren yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan, sangat menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tentu saja di Garut ini terdapat banyak potensi pesantren yang memiliki keragaman disiplin pengetahuan, baik pengetahuan dalam bidang fikih, pengetahuan dalam tafsir, pengembangan tahfidz, kemudian dalam ilmu-ilmu tata bahasa Arab, tersebar banyak di pesantren di Garut ini. Dan saya harap para orang tua, rekan-rekan dan sahabat yang ada di luar kota Garut untuk tidak merasa terganggu dengan adanya isu-isu tersebut. Insya Allah Garut adalah kota yang aman, kota yang tertib, kota yang sangat menjunjung tinggi persaudaraan di antara kita.